Sohran ini kekuatannya adalah anak-anak muda. Kemudian sosial media, dia kampanye itu nggak bayar yang TV konvensional, dia pakai TikTok, dia pakai Instagram, dia pakai YouTube, dia mobilisasi pendukungnya untuk bergerak dari pintu ke pintu. Di agama saya, dia Kristen, prostitusi nggak boleh. Pasti di agama Sohran juga, kitab sucinya tidak membolehkan. Ya kan, tetapi kan ini orang kan mau jadi wali kota, bukan mau jadi ulama. Contoh generasi baru pemimpin, politisi, tokoh masyarakat yang tahu menyerap zamannya, aspirasi zamannya dalam bentuk yang kreatif dengan teknologi mutakhir yang murah dan menyebar di mana-mana. Halo everybody, jumpa lagi di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute, tempat yang asik untuk obrolan penuh daging tanpa bikin pusing. Bang Celi, Pak Dayat. Ya. Tanpa bikin pusing. Tanpa bikin yang pusing. penting dagingnya pakai lemak-lemak dikit. Itu lebih enak. Itu asik tuh. Kalau dibakar daging lemak itu minyaknya, waduh, top. Yang bikin gurih itu. Gurih. Kita mau ngobrol apa Mel? Ini yang gurih-gurih nih. Zohran Mamdani. Sohran. 2 bulan lagi ya mau Iya. wali kota New York kan ya? Sekarang kan awal September, pemilu awal November di New York City. Tanggal 4 ya, 4 November. Apa kabar Zohran, Bang? Apa kabar Sohran? Poll terakhir bagaimana? Poll terakhir tuh dia menggambarkan nomor 1. peta kekuatan. Ya, dia nomor 1. Ini jangan lupa banyak orang Indonesia pun belum lagi yang di Malaysia, di India ini kan keturunan India, mengingatkan ya lahir di Afrika, ayahnya keturunan India, Indianya Gujarati, ya kan, di New York jadi imigran, jadi tetapi dia karena sejak kecil di Amerika kan native speaker, kemudian warga negara. Dia nggak bisa jadi presiden karena kan bukan terlahir sebagai orang Amerika asli, quote and quote. Jadi, ya. walaupun racing start nggak bisa berharap sama presiden. Tapi kan bisa menteri luar negeri kalau dia sukses ya setelah anggota DPR gitu setelah bisa, wali kota, anggota DPR atau senator. Senator kan dari the state of New York itu kan dulu Hillary Clinton kan senator dari state of New York kan 2 orang setiap negara bagian. Jadi masa depan politiknya bagus, bisa mempengaruhi politik Amerika, bagaimana Amerika melihat dunia, kan, melihat dunia dan dilihat oleh dunia. Kalau dia trajektorinya ini kan bagusnya Sohran ini kan muda banget. Presidennya Donald Trump kan tua banget. Iya kan? Artinya ini kan generasi baru kepemimpinan Amerika yang mudah-mudahan punya jalan yang panjang, kan dicintai oleh mungkin lebih banyak di luar Amerika juga gitu. Kalau kita lihat global news ya. Oke. Poll terakhir bagaimana Mel? Poll terakhir itu Zohran tuh 36,9. Andrew tertinggi ya. Tertinggi. Andrew Cuomo itu 24,6. Mantan gubernur yang dia kalahkan dalam konvensi Partai Demokrat kemarin untuk pencalonan wali kota. Dan termasuk ningratnya politiknya New York nih. Itu klan terbesar. Dulu bapaknya Andrew Cuomo kan Mario Cuomo gubernur. Pernah berpikir jadi kandidat presiden Amerika loh. Dia bahwa Sohran bisa mengalahkan Andrew Cuomo itu kan kejutan besar banget buat politik. Dinasti juga berarti ya. Oke, terus yang lain siapa Mel? Curtis 16,8. Yang Republikan ya. Republikan dan Eric wali kota yang sekarang 11,4. Ya, jadi kalau begini trennya mudah-mudahan Sohran ini kan dia yang kandidat terkuat, papan atas nih ya, papan atas. Trennya seperti ini sih, kalau mudah-mudahan dia bisa menang kan, dia tertinggi. Ini kan sistemnya first past the post kan, siapa yang tertinggi walaupun tidak mencapai 50% itu dia akan simple plurality kan, dia akan jadi wali kota. Mudah-mudahan, tapi kan sekarang tantangannya besar sekali itu kan, pasti kandidat lain dia poll yang sama kan, pasti rame-rame mau narik. Duitnya banyakan mereka kayaknya. Pasti. Kemarin juga Andrew Cuomo kan jauh lebih banyak duitnya dibanding Sohran Mamdani yang beberapa bulan lalu, tapi tetap dikalahkan oleh Sohran karena Sohran ini kekuatannya adalah anak-anak muda. Kemudian sosial media, dia kampanye itu nggak bayar yang TV konvensional, dia pakai TikTok, dia pakai Instagram, dia pakai YouTube, dia mobilisasi pendukungnya
untuk bergerak dari pintu ke pintu. Jangan lupa New York City ini kan Kota, metropolitan terbesar dunia, kota terbesar termaju dunia dalam pengertian kota metropolitan. Ini kan walaupun penduduknya banyak, tapi kan wilayahnya nggak terlalu luas karena ke atas dia, sehingga mobilisasi orang kan tidak harus ke wilayah nggak harus yang kesana kemari ratusan jauh. kilometer Ini kayak gitu. Shanghai ini. Kayak Shanghai. Ini yang diikutin Shanghai. Oh, oke. Ini kota dunia pertama yang kita sebut sebagai apa namanya skyscraper, high rise metropolitan city gitu loh. Ini jantungnya kapitalisme, jantungnya perdagangan dunia, bursa saham New York di situ, orang-orang konsentrasi bilioner paling besar di situ. Jadi ini pertaruhan yang punya banyak makna dan punya banyak implikasi pada ya. Nah ini kan jantung kapitalisme nih. Nah Zohran kan sosialis nih Bang. Nah itu salah satu keunikan sekaligus tantangan ke depannya. Karena kan bagi banyak anak muda lain, mereka nggak mau terjebak dalam istilah, mau kapitalisme mau sosialisme Donald Trump kan hajar Sohran, komunis nih Donald Trump untuk cabut menjatuhkan kewarganegaraannya. bahwa cabut kewarganegaraannya gitu loh, kayak gitu-gitu. Ada itu Donald Trump bilang. Dulu kan waktu Emang dia kayak bertentangan dengan Elon Musk kan juga ada juga pendukung MAGA, Trump MAGA itu yang bilang cabut kewarganegaraan, kembalikan ke Afrika Selatan, kayak gitu-gitu juga. Tapi itu kan tantangan yang mungkin membesarkan seorang Sohran ya. Tetapi benar, kembali ke tadi, sebagai self proclaim sosialis demokrat gitu di jantungnya kapitalisme, selain kontradiksi itu kan ada tantangan tersendiri. Tetapi bagi anak muda pendukungnya kan itu istilah-istilah besar yang nggak menarik lah. Yang penting kan apakah Sohran bisa problem terbesar, salah satu yang dihadapi anak muda itu nyewa rumah, beli rumah, itu harga properti mahal banget, naik terus. Sementara orang kalau baru kerja, baru kawin, kan pengen sewa rumah, bukan rumah sebagai kalau di New York, apartemen ya. Itu tantangan terbesar. Nah, itu sebagai politisi kan Sohran tahu bahwa kalau gitu pemerintah kota New York harus mengatasi problem ini, bahwa metodenya nanti dia harus adjust, nggak bisa dengan pengendalian harga kan, itu demokratik sosialisme kan itu. Untuk sementara dia bilang pengendalian harga, tapi kan saya kira dia realistik akan lihat cara terbesar kan memperbanyak suplai apartemen. Itu satu isu kan. Isu lain yang terakhir tuh Mel, itu berhubungan dengan apa pada ya? Itu yang prostitusi. New York ini kota metropolitan, kota besar, dimanapun selalu ada. Ini kan sejak Adam dan Hawa persoalannya, gitu. Menarik ini. Ini dulu di Jakarta, Ali Sadikin bukan melegalkan, tapi kan diatur. Jangan pura-pura tidak diakuin, pura-pura dianggap tidak ada, malah rusak, malah kotor, malah sumber penyakit kan. Sehingga gubernur atau wali kota atau pemimpin yang bertanggung jawab kan harus mengatakan bahwa ada itu, tetapi kita kendalikan, kita batasi, kita kontrol supaya bersih, bertanggung jawab, tidak semena-mena, tidak sumber penyakit. Nah, kira-kira Sohran mau ngomong gitu juga di kampanye sekarang. Dia realistis. Ini bertanggung jawab bahwa prostitution in New York is a fact. Pertanyaannya mau diapain? Pemerintah mau tutup mata sehingga dia menjadi sumber kriminalitas dan sumber penyakit. Itu menarik ide Sohran. Cuma tantangan seperti ini biasanya kan dari kelompok konservatif, Mas. Nah, wali kota Zohrannya kan juga Muslim kan. Makanya wali kota yang sekarang Erik itu dia hajar kan si Sohran. Dia bilang di agama saya, dia Kristen, prostitusi nggak boleh. Pasti di agama Sohran juga kitab sucinya tidak membolehkan. Ya kan, tetapi kan ini orang kan mau jadi wali kota, bukan mau jadi ulama. Ulama ngomongnya gitu. Wali kota kan pemimpin semua orang gitu. Semua orang ini faktanya New York City kota metropolitan. Di seluruh dunia ini ada yang gini-gini, yang problem manusia ini. Salah satu konsentrasi kelemahan manusia. Mau diapain kalau itu ada? Dijaga seperti Ali Sadikin dulu. Dilokalisir, dikasih diajarkan masalah kesehatan, diajarkan masalah keamanan, sehingga tidak menjadi problem sosial. Dia problem individual aja, gitu loh. Ya, ini
Sohran, saya memuji Sohran dalam Keberanian soal untuk ini, ini ya. keberanian dia untuk berbicara terus terang. Ya. Malah yang saya kritik adalah Erik ini si wali kota sekarang sok-sok pakai Munafik. agama, Jadi sok-sok jatuhnya. pakai agama. Sementara nggak Gitu bisa loh. menghilangkan juga. Di kota besar mana yang kamu bisa hilangkan gini-ginian, gitu loh. Karena itu jangan tutup mata sebagai pemerintah, sebagai pemimpin. Atasi dengan cara yang realistis. Iya. Kalau kamu kembali ke kitab suci ya, sejak 2000 tahun lalu orang juga bilang soal hal yang sama. 1000 tahun lalu juga hal yang sama. 100 tahun yang lalu juga hal yang sama, tapi kan nggak pernah hilang. Ini kan gejala-gejala yang secara sosial seorang pemimpin seperti Sohran harus mengatasi. Nah, bagusnya, dan saya senang sama anak ini, kita semua senang kan. Mudah-mudahan dia bisa melewati fase-fase ini kritikal 2 bulan sebelum pemilu. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kelihatan isu yang dipakai sekarang ini. Isu sebelumnya komunisme. Isu sebelumnya sosialisme. Kalau Sohran Tapi dia masih bertahan loh ini. malah Tiga, paling tinggi kan? paling tinggi loh. Karena New York itu kan kota paling kosmopolitan. Anak-anak muda sekarang ini yang bosan dengan segala macam istilah besar atau orang-orang Iya, tua yang benar sok juga ngatur, sih. justru makin mendukung Sohran. Iya. Dan sosial media itu kan enak banget ya meledek orang yang sok-sok suci. Iya. Lama-lama wali kota Erik itu diperlihatkan juga kelemahannya. Lu sok ulama lo, ternyata ada problem lo. Nah, itu kan Iya. bagus banget sosial media dalam hal ini gitu. Sebelum kita lanjut ke New York, aku mau ngajak balik dulu ke Jakarta, Pak Dayat. Ke Wisma Bakri. Oh, perpustakaan ya. Perpustakaan. Ceritakanlah. Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Jangan lupa berdiri semenjak 2021. 2001. 2001. Ya, Ini perpustakaan terkeren se-Indonesia. 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 Garis bawah itu. Garis bawahi, dan gratis tuh juga, garisnya 3. Tidak dipungut apapun. Tidak dipungut apapun. Bisa datang sama teman-teman Ya. sama-sama mencari ilmu pengetahuan, Dan yang memperluas penting juga, wawasan, Ya. Pak Dayat. Pembaharuan koleksinya Mas yang terus menerus Ya. Yes. kita ikuti. Yang paling penting itu kan wawasan, perspektif. Kita baca-baca buku bareng-bareng, diskusi, mencari buku-buku yang mungkin agak langka. Ya. Walaupun buku digital banyak, tetapi situasi kebersamaan, mencari ilmu bareng-bareng, Itu lebih diskusi. Yang Itu jelas seru. kalau mau cari kedalaman jauh dibanding TikTok. Dan posisinya tepat di tengah ibu kota negara Republik Indonesia. Kuningan, Pak Dayat. Ya. Ya kan? Jadi dengan kendaraan umum gampang Ya, dijangkau. lurus ke utara Istana Negara. Jadi tugas Freedom Institute kan itu membantu kalau anak-anak muda mau cari perspektif, Ya. memperluas ilmu pengetahuan, sumonggo mawon, tidak Sumonggo dipungut mawon. bayaran. Betul. Dan Nyaman juga tempatnya. untuk kalian yang mau cari buku-buku yang pernah kita bahas juga di sini, Ya. datang aja ke perpustakaan umum. Oke, Freedom Institute. kita balik ke Kita New York dan balik Sohran lagi. Imam New York, Dhani. Sohran. Ini anak 34 tahun, lahir 34 tahun 91. tahun, ya. 34 tahun ini, ya tadi kan Trump tua banget gitu Ya, kan. ya, ya. Nah, Ini tapi sayang dia nggak bisa jadi presiden ya bang. Ya, karena kan dia Karena naturalisasi. ya Dia kan, Demokrat belum ada figur. buat dan memang lawan di Trump Demokrat sendiri belum ada figur. Untuk jadi sampai sekarang ya sejauh ini nanti untuk California melawan paling kan ya. Trump nggak akan maju lagi, nanti kan jadi fans mungkin salah satunya Tapi ya. kan dia mau 3 periode bang Trump. Nggak bisa lah, konstitusi Amerika kuat. berturut-turut maupun tidak nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi kalau dari Republikan ya jadi fans barangkali Marco Rubio, dari Demokrat belum kelihatan. Memang sayang sih, tapi ya kan seperti saya katakan tadi, Sohran kan trajektori karirnya kalau dia berhasil jadi wali kota dan kemudian jadi wali kota yang sukses kan panjang. Jadi yang penting berhasil dulu nih. Kalau pollnya kan kelihatan oke. Ya, oke. Ya. Kalau tadi kan dia sudah menghadapi berbagai macam isu soal komunisme dihajar oleh Trump, Iya. soal macam-macam, tapi dia perwakilan generasi baru Amerika, walaupun nggak bisa jadi presiden. Generasi apa namanya? Kalau Itu apa? Gen Z, Kalau 34 ya. Gen X kah? Ya Yang muda menjelang banget lah, Gen Z pokoknya lah muda ya. banget tuh 34 tahun loh. ya. Saya juga nggak tahu signifikan apa tuh. Tapi 34 Dan itu dia tuh muda benar-benar simbol dari pluralisme baru Amerika yang memang Ya, pol. ya. Iya. Oh, Dari iya, pengertian kan dia Islam tapi Syiah. Betul. Istrinya kan juga
apa Iya. tokoh yang sosok tersendiri, tapi dari Ibunya, keluarga kalau nggak salah ayahnya ibunya Kristen kan? ibunya Kristen, Saudara tuh dia. Iya. lahir di bintang sutradara Iya, kan, sutradara. lahir di Uganda gitu. Iya. Jadi apa memang simbol dari apa pluralisme baru nih yang penuh harapan, pinter, ngomongnya enak dan sosial medianya bagus banget. Ya ibunya bintang sutradara kan. Jadi Menarik. jadi sekarang ini mudah-mudahan generasi muda yang lain yang akan menggantikan generasi Donald Trump ini juga cukup inspiring. Sebenarnya J.D. Vance, wakil presidennya Amerika, wakilnya Trump juga kan muda. Awal 40-an tahun ini kalau saya bicara Dia J.D. juga ada Vance, Indianya juga ya. Dia, Istrinya. Oh, istrinya. Dia lulusan Ohio State, sama-sama kampus. alumni satu kampus. Jadi nanti kalau bertengkar Kakak, atau bilang kakak. kalau berdebat J.D. Vance dengan Sohran Mamdani, saya agak susah memilih. Saya suka sama Sohran, tapi kan ikatan alumni itu biasanya ada pengaruh. Lebih tua mana tuh? Jauh dua dekade perbedaannya. Nah, Bang, ini fenomena Zohran ini kan karena emang New York kan tadi kota metropolis yang beda. Tapi bisa nggak dia jadi kayak letupan-letupan di wilayah Amerika lainnya? Ya kalau New York sebagai negara bagian memang selalu terkenal dengan kekuatan kaum Demokrat. Ya karena makanya kan Cuomo Demokrat, Sohran Mamdani Demokrat. Jadi memang apakah pertanyaannya di California kan juga negara bagian yang Demokrat, Gubernur Newsom ya, itu kan juga ada wali kota San Francisco, ada di Los Angeles. Nah, apakah dia bisa menjadi sumber inspirasi dari generasi politik baru di Amerika? Pluralisme ini kan Partai Demokrat Amerika sedang dalam jalan bercabang. Wokeism sudah tidak lagi diterima dengan baik. Bagaimana menghadapi disrupsi dari Donald Trump itu kan pertanyaan-pertanyaan tantangan buat Demokrat. Makanya belum punya kandidat. Dulu ada Bill Clinton, ada Obama, ada Hillary Clinton. Ini kan untuk generasi mereka itu dahsyat. Kan kalau Republikan kan sebelumnya ini kan Ronald Reagan. Tapi calon-calon nama besar yang dari Republik itu juga belum kelihatan kan, Mas? Ya jadi Vance aja tuh ya. Ya Marco Rubio kan pernah kandidat presiden dikalahkan oleh Trump kan, yang menteri luar negeri sekarang gitu loh. Jadi kelihatannya New York ini kalau memang Sohran bisa menang dengan gemilang dan memerintah dengan baik, menjadi barometer salah satu tolok ukur kebangkitan kembali Partai Demokrat. Tetapi memang sayangnya Sohran tidak bisa menjadi kandidat presiden. Tapi kan dia bisa menjadi perwakilan generasi baru. Konstitusi nggak mungkin diubah itu ya. Indonesia susah. kan gampang tuh, gampang isunya gitu. Ya beda kan, tidak mengubah konstitusi kan. Kalau di Indonesia yang diubah kan peraturan pelaksanaan lah, tanda kutip. Tapi untuk Amerika nggak bisa. Memang karena ini tradisi panjang. Ini tradisi panjang demokrasi 2,5 abad, Pak Dayat. Itu kan kalau yang bisa jadi presiden harus yang asli Amerika dalam tanda kutip, bukan naturalisasi. Dia lahir di Amerika, atau kalau di luar Amerika dari bapak dan ibu yang warga negara Amerika, itu yang asli. Bapak ibu warga negara Amerika. Kayak Obama deh. Obama kan gitu loh. Obama kan lahir ibunya orang Amerika gitu loh. Nah, kalau dan lahir di Hawaii kan, teritori Amerika, dengan sendirinya otomatis menjadi warga negara Amerika. Nah, itu kan untuk menjadi politisi yang berhasil kan tidak harus sampai jadi presiden, tapi kan menteri luar negeri yang berhasil. Mungkin gubernur New York setelah wali kota yang berhasil kan itu sumbangannya terhadap politik Amerika jadi penting. Kira-kira itulah. Kalau kita bandingkan Indonesia bagaimana? Nah, itu dia yang aku tanyain lagi nih. Dia kan jadi ini kan karena sosial media kan. Kalau dilihat dari lawan-lawannya kan uangnya tuh banyak banget tuh, Kumu apa segala macam, tapi dia bisa bersinar karena sosial media. Nah, ini kayak sebenarnya gimana sih, Bang?
kampanye sosial Ya media. kalau sekarang kan tak terhindarkan bahwa Iya sih. sosial, Di kalau sini- dulu televisi lah, radio, Iya. koran, sekarang kan sosial media di TikTok sama YouTube itu loh. Di sini tuh sekarang tuh Gubernur Sherdy Sherdy Coanda dari Maluku Utara. Utara. Itu kan saya lihat kemarin waktu proklamasi itu 17 Agustus. Oh, dia itu. Dia bikin pengibaran bendera Dive. dalam laut. ya Putri Duyung Iya. hormat kepada bendera, orangnya muda, pinter, cantik, tuh. menarik, Mirip. dengan kepribadian yang bagus gitu. Dia bikin acara 17 Agustus unik. Ini kan provinsi kepulauan. Iya. Ya. Dia bilang masa cuma di daratan, tapi juga di lautan. 2/3 Indonesia lautan, bagus banget kan? Iya, bagus. Dia dengan gaya yang elegan, hormat pada bendera. Nah, ini kan kreatif, Mel. Ini yang kayak gini nih, Sohran itu. gitu loh. Juga menguasai yang gini-ginian. Dan saya lihat yang tonton 5 juta orang. 5 juta orang satu postingan itu, dan ada beberapa postingan 1 juta, 2 juta. Nah, ini kan daya jangkau, ya, nggak bayar loh, ini malah dibayar loh. Iya. Kemudian tergantung kreativitas kan, Ya. peka pada gambar, peka pada momen 17 Agustus mencuri perhatian. Sohran juga sama kan, mencuri perhatian. Bagaimana nih? Nah, ada caranya, dan pemimpin-pemimpin muda yang mau lahir itu dia. dalam zaman ini, mau nggak mau, ini kan gampang kalau orang ngerti. Kalau dulu kan harus kumpul Ya, duit banyak, udah bayar iklan iklan TV TV, mahal, ya, timnya tim gede, bayarnya mahal. Sekarang dengan tim kreatif 3, 4, 5 orang, dia bisa bersinar dan ditonton jutaan orang. Iya. Dan itu kekuatan Sohran salah satunya. Itu kekuatan Sohran, itu juga kekuatan Sherdy Coanda. Nah, ini kan contoh generasi baru pemimpin, politisi, tokoh masyarakat yang tahu menyerap zamannya, aspirasi zamannya dalam bentuk yang kreatif dengan teknologi mutakhir yang murah dan menyebar di mana-mana. Nah, ini barangkali pesan penutup bukan cuma buat Sohran, Bukan, tapi buat setiap anak muda. betul. Setelah berkunjung ke perpustakaan, Yes. mau jadi Iya. pemimpin, ada pengetahuan, Ada pengetahuan. ada kreativitas, nah itu bagus banget. Betul banget. Oke, kalau gitu kita akan tetap terus pantau Ya, perkembangan pemilihan wali kota New York, terutama Mas Zohran. Ya. Menarik nih Sohran ini banyak yang cinta gitu. Iya, ganteng loh Pak Dayat. ya itu terserah Amel aja. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Oke. Jeli, terima kasih Pak Dayat. Ya. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Sampai jumpa di episode selanjutnya.